Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Prita Putri Marpaung, NIM 1202411005, mahasiswa PGSDF 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya ingin berceramah singkat menyangkut jangan tinggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca rukun Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melakukan sholat dengan secara sengaja. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya wawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dengan sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia adalah orang yang sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang ia lakukan, kadang ia tinggalkan, dan orang yang sholatnya terburu-buru, tidak memenuhi rukun sholat, atau orang yang wudunya atau bersucinya tidak dilakukan secara benar. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholatnya. Bukan tidak sholat, melainkan malas dalam ibadah sholatnya. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan dalam sholatnya, nauzubillahi min dzalik, berarti masih ada kemunafikan di dalam hati kita. Tertolak iman dan keislaman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan Rabb-Nya. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita memutuskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kita telah memutuskan hubungan kita dengannya? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan apa-apa lagi dengan mantan suaminya, bagaimana mungkin ia akan meminta pertolongan, meminta bantuan kepada mantan suaminya, sedangkan mereka tidak lagi memiliki ikatan? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memutuskan hubungan kita dengan Allah, bagaimana mungkin Allah akan menolong kita? Bagaimana mungkin kita meminta pertolongan kepada Allah? Dan bagaimana mungkin kita meminta rezeki kepada Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah? Bagaimana kita meminta Allah untuk memperhatikan kita sedangkan kita memutus hubungan kita dengannya? Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-Nya adalah as-shalah.
Siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama berpendapat, apabila seseorang meninggalkan sholatnya tanpa ujur hingga ke akhir hayatnya, maka ketika ia meninggal, jenazahnya tidak boleh dimakamkan pada pemakaman kaum muslimin. Dan juga para ulama muslim tidak boleh menyolatkannya kecuali adalah keluarganya tersendiri. Orang yang meninggalkan sholat dikatakan murtad dari agamanya. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, namun hal ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Seandainya sholat kita benar, maka amalan kita yang lain akan Allah perbaiki. Namun seandainya sholat kita rusak, maka semua amalan kita akan ikut rusak bersamanya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah tidak mau kita memutuskan hubungan dengannya. Dengan kita tidak sholat, maka kita memutuskan hubungan dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita sudah baik kepada seseorang itu. Kita perhatian kepada orang itu. Kita berkorban kepada orang itu. Kita memberikan hak-hak untuk orang itu. Tapi tiba-tiba orang itu memutuskan kita tanpa alasan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memutuskan hubungan dengannya dengan cara kita tidak sholat. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.